Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hiskian, NIM 2017-008274. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Non-Fisik, Kompensasi dan Jenjang Karir Terhadap Kinerja Individu. Sebelum itu, izinkan saya berterima kasih untuk Ibu Dr. Praekti MSI selaku pembimbing 1 saya dan Bapak I Soni Kurniawan SE MSc selaku pembimbing 2 saya. Yang pertama, latar belakang. CV Sriunggaring merupakan perusahaan lokal swasta yang bergerak di bidang pemborongan bangunan atau kontraktor bangunan, baik bangunan gedung, pengaspalan atau semenisasi jalan, dan transportasi darat maupun laut. Alamat perusahaan berada di Pimping RT 3 RW 2 Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, yang didirikan pada tahun 2002 oleh Bapak Januar Apoy. Transportasi darat angkutan barang di Pelabuhan Barangkayan 1 yang dikelola oleh CV Sriunggaring adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat angkutan barang yang terletak di Jalan Sudirman, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Pelabuhan ini ialah milik pemerintah Kabupaten Bulungan dan dikelola oleh CV Sriunggaring, beroperasional sejak tahun 2002, telah mendapatkan izin operasional tetap pada tanggal 28 Oktober 2019. Yang kedua adalah rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh antara lingkungan kerja non-fisik terhadap kinerja individu? Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja individu? Apakah terdapat pengaruh antara jenjang karir terhadap kinerja individu? Yang ketiga, kerangka pikir penelitian dan hipotesis penelitian. Yang pertama, lingkungan kerja non-fisik yang memiliki pengaruh terhadap kinerja individu. Dan yang kedua, kompensasi yang memiliki pengaruh terhadap kinerja individu. Dan jenjang karir yang memiliki pengaruh terhadap kinerja individu. Berikutnya, metode penelitian. Ada 8 jenis metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, populasi. Penelitian ini adalah seluruh kinerja individu Pelabuhan Barangkayan 1. Yang ketiga, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau sampel populasi, yaitu sebanyak 47 karyawan. Yang keempat, teknik pengambilan sampel. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampel jenuh atau sensus. Yang kelima, sumber data, yaitu data primer. Yang keenam, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Yang ketujuh, uji kualitas data, yaitu validitas reliabilitas. Yang kedelapan, teknik analisis data, analisis regresi linear berganda didukung dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Data X1, X2, dan X3 datanya valid dan reliable. Yang kedua, normalitas. Hasil uji Kolmogorov Smirnov nilai signifikasinya 0,838, lebih besar dari 0,05. Data tersebut telah terdistribusi normal. Yang ketiga, multikolonialitas, yaitu variabel lingkungan kerja non-fisik, kompensasi dan jenjang karir mempunyai nilai toleransi yang lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, bahwa tidak terdapat gejala multikolonialitas di antaranya variabel bebas. Yang keempat, heterogenitas. Uji menggunakan metode Glaser dapat dilihat bahwa nilai signifikannya variabel lingkungan kerja non-fisik yaitu 0,961, kompensasi 0,918, dan jenjang karir 0,389. Nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Yang pertama, uji T. Lingkungan kerja non-fisik, nilai signifikannya 0,007, lebih kecil dari 0,05. Kompensasi
signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan jenjang karir 0,023 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, uji F. Diketahui bahwa nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Koefisien determinasi lingkungan kerja non-fisik, kompensasi, dan jenjang karir terhadap kinerja individu adalah 62,4%, sedangkan 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulan 1. Lingkungan kerja non-fisik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja individu. Hasil tersebut dibuktikan dengan T hitung sebesar 2,820 dan signifikannya 0,0007. 2. Kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja individu. Hasil tersebut dibuktikan dengan terhitung sebesar 4,115 dan signifikan 0,0000. 3. Jenjang karir secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja individu. Hasil tersebut dibuktikan dengan T hitung sebesar 2,354 dan signifikannya 0,023. 4. Lingkungan kerja non-fisik, kompensasi, dan jenjang karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu yang menghasilkan F hitung variabel lingkungan kerja, kompensasi, dan jenjang karir secara simultan lebih besar. Seperti yang sudah dijelaskan, variabel yang paling rendah adalah variabel kompensasi, merupakan salah satu sumber yang penting dan utama dalam meningkatkan kinerja individu setiap karyawan di pelabuhan. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap tiap karyawan yang dinilai prestasi dan layak mendapatkan reward atau kompensasi dari perusahaan, agar tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan sempurna. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.